Jumpa lagi di program mata kuliah penyuluhan dan komunikasi. Kali ini kita masuk pada pertemuan kelima yang membahas tentang karakteristik penyuluhan pertanian. Materi karakteristik penyuluhan pertanian membahas ciri-ciri suatu kegiatan penyuluhan mencakup penyebarluasan informasi, penerangan atau pemberian penjelasan, pendidikan nonformal, perubahan perilaku, proses belajar, rekayasa sosial, perubahan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan komunitas. Karakteristik ini harus ada dalam suatu kegiatan penyuluhan pertanian. Hasil pembelajaran yang diharapkan di dalam topik ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan penyuluhan pertanian sebagai suatu kegiatan penyebarluasan informasi, sebagai penerangan atau penjelasan tentang hal tertentu, sebagai suatu kegiatan pendidikan nonformal, sebagai suatu proses belajar, sebagai proses perubahan perilaku, sebagai proses rekayasa sosial, sebagai proses perubahan sosial, sebagai proses pemberdayaan masyarakat, dan sebagai proses penguatan komunitas. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, penyuluhan sebagai penyebarluasan informasi. Penyuluhan dapat diartikan sebagai proses penyebarluasan informasi tentang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dihasilkan oleh perguruan tinggi ke dalam praktek atau kegiatan praktis. Yang kedua, penyuluhan sebagai penerangan atau pemberian penjelasan. Penyuluhan menjelaskan mengenai segala informasi yang ingin disampaikan kepada kelompok sasaran yang akan menerima manfaat penyuluhan, sehingga mereka benar-benar memahaminya seperti yang dimaksudkan oleh penyuluh atau juru penerangnya, dan komunikasi yang terjadi adalah secara timbal balik. Penyuluhan adalah pendidikan non-formal yang dilakukan di luar sekolah. Pendidikan nonformal adalah bagian dari sistem pendidikan yang memiliki tugas sama dengan pendidikan formal, yakni memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Penyuluhan adalah proses belajar. Sebagai proses belajar, penyuluhan diartikan bahwa penyuluhan sebagai suatu kegiatan penyebarluasan informasi dan penjelasan yang diberikan dapat merangsang terjadinya proses perubahan perilaku, di mana perubahan perilaku tersebut berlangsung melalui proses belajar yang dilakukan melalui suatu proses pendidikan atau kegiatan belajar yang dialogis. Penyuluhan adalah perubahan perilaku, merupakan proses aktif yang memerlukan interaksi antara penyuluh dan yang disuluh agar terbangun suatu proses perubahan perilaku yang merupakan perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan seseorang yang dapat diamati oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui kinerja atau hasil kerjanya. Penyuluhan adalah proses rekayasa sosial, di mana segala upaya yang dilakukan untuk menyiapkan sumber daya manusia agar mereka tahu, mau, dan mampu melaksanakan peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam sistem sosialnya masing-masing. Selanjutnya, penyuluhan adalah perubahan sosial. Penyuluhan merupakan proses perubahan sosial yang mencakup banyak aspek, termasuk politik dan ekonomi yang dalam jangka panjang secara bertahap mampu diandalkan menciptakan pilihan-pilihan baru untuk memperbaiki kehidupan struktur, nilai, dan peranata sosial seperti masyarakatnya yang makin demokratis, transparan, supremasi hukum yang lebih baik, dan lain-lainnya. Penyuluhan adalah pemberdayaan masyarakat, di mana penyuluhan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang madani mandiri dalam pengertian dapat mengambil keputusan yang terbaik bagi kesejahteraannya sendiri. Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan masyarakat agar dapat berpartisipasi secara aktif
dalam keseluruhan proses pembangunan, terutama pembangunan yang ditawarkan oleh penguasa atau pihak luar yang lain, misalnya penyuluh, LSM, dan lain-lain. Penyuluhan adalah penguatan komunitas, merupakan penguatan kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu dalam masyarakat, kelembagaan, maupun hubungan atau jejaring antar individu, kelompok organisasi sosial, serta pihak lain di luar sistem masyarakatnya sampai di tingkat global. Baik, pada akhir materi ini ada 9 pertanyaan, di mana pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab dengan baik sehingga kompetensi yang diharapkan tercapai pada topik ini bisa dicapai oleh semua mahasiswa. Yang pertama, jelaskan penyuluhan pertanian sebagai suatu kegiatan penyebarluasan informasi. Yang kedua, jelaskan penyuluhan pertanian sebagai penerangan atau penjelasan tentang hal tertentu. Ketiga, jelaskan penyuluhan pertanian sebagai suatu kegiatan pendidikan non-formal. Keempat, jelaskan penyuluhan pertanian sebagai suatu proses belajar. Kelima, jelaskan penyuluhan pertanian sebagai proses perubahan perilaku. Keenam, jelaskan penyuluhan pertanian sebagai proses rekayasa sosial. Ketujuh, jelaskan penyuluhan pertanian sebagai proses perubahan sosial. Kedelapan, jelaskan penyuluhan pertanian sebagai proses pemberdayaan masyarakat. Dan yang kesembilan, jelaskan penyuluhan pertanian sebagai proses penguatan komunitas. Jawablah dan kirimlah jawaban sesuai waktu yang telah ditentukan. Setelah mempelajari topik karakteristik penyuluhan pertanian, kini Anda diharapkan telah mampu menjelaskan penyuluhan pertanian itu seperti apa, baik sebagai suatu kegiatan penyebarluasan informasi, sebagai penerangan atau penjelasan tentang hal tertentu, sebagai kegiatan pendidikan non-formal, sebagai suatu proses belajar, proses perubahan perilaku, rekayasa sosial, perubahan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan proses penguatan komunitas. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada topik berikutnya. Selamat belajar dan semoga sukses.